Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sedikit mengenai salah satu kebiasaan yang biasa dilakukan mungkin oleh orang-orang zaman sekarang, yaitu ghibah. Rasulullah SAW dalam suatu hari pernah bertanya tentang makna ini kepada para sahabat. Beliau mengatakan atau beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian tahu apa ghibah itu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasul menjelaskan, beliau mengatakan, "Idza dzakarta akhaka bima yakrahu faqad irtabtah." Kata Rasul, ketika engkau mengatakan sesuatu mengenai saudaramu yang tidak dia sukai, maka itulah yang dinamakan ghibah. Para sahabat menanyakan, "Ara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Meskipun yang kami katakan mengenai saudaraku atau saudara kami itu adalah kebenaran atau apa adanya ya Rasul? Qala in kana fihi ma taqul faqad irtabtah. Kata Rasul, meskipun yang kamu katakan ada pada diri saudaramu itu, atau meskipun yang kamu katakan itu apa adanya dan kenyataan, maka itulah yang dinamakan ghibah. Kemudian beliau melanjutkan, wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattah. Dan jika yang kamu katakan mengenai saudaramu itu bukanlah sesuatu yang ada pada dirinya, atau yang kamu katakan itu tidak ada pada diri saudaramu itu, faqad bahattah, maka kamu telah melakukan kebohongan. Kata Rasul seperti itu, Masya Allah. Kemudian beliau juga mengatakan, beliau mengkisahkan atau beliau menceritakan pada malam ketika beliau di mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, marartu biqaumin yuqta'ul lahmu min junubihim thumma yalqumunahu thumma qila lahum kulu ma kuntum ta'kuluna min lahmi akhikum. Beliau mengatakan, aku dilewatkan pada suatu kaum yang mana kaum itu sedang disiksa dengan cara mereka memotong atau dipotong daging dari perutnya. Kemudian daging yang dipotong dari perutnya itu dijejalkan atau disuapkan ke dalam mulutnya. Kemudian para malaikat yang mengazabnya mengatakan kepada orang-orang itu, makanlah ini oleh kalian semua daging-daging saudara kalian. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haulai? Wahai malaikat Jibril, siapa orang-orang yang disiksa dengan cara yang demikian itu? Kemudian malaikat Jibril menjawab, haulai min ummatika alhammazuna allamazun. Mereka adalah golongan dari umat engkau wahai Nabi yang mereka melakukan tindakan mengumpat dan mencela. Ya, mengumpat dan mencela ini satu sifat yang sama, tapi berbeda dalam hal teknisnya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Humazah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang humazah dan lumazah.
Orang yang humazah, orang yang mengumpat. Mengumpat itu mengatai orang di belakang orang tersebut. Al-lumazah atau al-lamazun itu mencela, mengatai orang di depan orangnya. Mereka semua digolongkan dalam al-mughtabina, yaitu orang-orang yang mengghibah. Jadi sama saja orang yang ngomongin di belakang sama orang yang ngomongin di depan orangnya, sama saja mereka tergolong orang yang ghibah. Dan siksaan ghibah sudah dijelaskan tadi oleh Nabi Muhammad bagaimana orang mengghibah itu disiksa. Kemudian Rasulullah juga bersabda, arba'un yuftirna as-sha'im wa yunqidna al-wudu wa yuhdi minal amal. Ada 4 hal yang mana 4 hal ini bisa membatalkan orang yang sedang berpuasa, kemudian juga bisa membatalkan wudunya orang tersebut, kemudian juga dapat merusak amal orang tersebut. Apa 4 hal itu? Yang pertama adalah al-ghibah, ghibah, ngerasani. Yang kedua adalah wal-kidhb, dan bohong, berkata yang tidak benar, berkata dusta. Kemudian yang ketiga wan namimah, dan mengadu domba. Ketika ada 2 orang yang bermusuhan malah diadu domba, bukannya didamaikan, malah justru diadu domba atau bahkan dikompor-kompori. Kemudian yang keempat apa? Yang dapat membatalkan puasanya seseorang, yang dapat membatalkan wudu, yang dapat merusak amalnya seseorang. Apa yang keempat? Wan nadharu ila mahasinil mar'ati allati la yahillu lahun nadharu ilaiha. Melihat kepada kecantikan wanita atau ketampanan laki-laki, misalnya kalau bagi wanita, allati la yahillu lahun nadharu ilaiha, yang mana yang itu tidak dihalalkan dia untuk melihatnya. Kemudian Rasul melanjutkan, wa hunna yasqina usulas syarri kama yasqil ma'u usulas syajari. Dan yang demikian itu seperti halnya menyirami akar-akar kejelekan sebagaimana air menyirami akar pepohonan. Maka dari itu Bapak Ibu, saudaraku, jamaah yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang sudah dipaparkan atau yang sudah dijelaskan ini, hendaknya kita mulai hari ini dan seterusnya hingga kita wafat, hingga ajal menjemput kita, hingga Allah mengambil kita kembali, hendaknya kita menghindari hal-hal tersebut. Jangan sampai kita masuk dalam golongan orang-orang yang mengghibah, karena Allah mengancam dengan ancaman yang tidak main-main. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.